Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Pawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini aku mau bagiin 2 resep kue bolu meses yang super duper enak banget. Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Oke, di sini saya sudah menyiapkan wadah besar yang bersih, lalu saya masukkan 200 gram margarin, 160 gram gula halus. Kemudian ini akan saya mixer menggunakan kecepatan tinggi. Ini kita mixernya sebentar aja ya teman-teman, sampai dia berubah warna menjadi lebih pucat. Kalau udah berubah warna seperti ini sudah. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan 4 butir telur ayam. Di sini saya memakai telur ayam ukuran sedang dan saya menambahkannya secara bertahap ya teman-teman. Saya masukkan satu dulu lalu saya mix. Kita lakukan hal yang sama sampai 4 telurnya masuk ya. Jadi dimasukkan satu, di mix. Kalau dia udah tercampur rata baru kita masukkan lagi satunya, begitu terus sampai telur yang terakhir. Jika sudah tercampur rata, kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan 200 gram tepung terigu. Oh ya, ini sama seperti telur tadi. Di sini saya menambahkannya secara bertahap. Nah, ini untuk tepung terigunya, ini kita turunkan kecepatannya. Ini kita mix menggunakan kecepatan paling rendah. Dan ini di mixer asal tercampur saja ya, tidak perlu terlalu mengembang. Oh ya, untuk tepung terigunya, ini saya memakai tepung terigu protein sedang ya teman-teman. Jika tepung terigunya sudah tercampur dengan rata, selanjutnya di sini saya akan menambahkan 20 gram tepung maizena, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanili cair, dan 60 ml susu cair. Selanjutnya ini akan saya mix kembali sampai semua bahan tercampur dengan rata. Ini tuh kita memixernya tidak perlu terlalu lama ya teman-teman, hanya sampai semua bahannya tercampur saja. Nah, selanjutnya di sini saya akan ratakan kembali. Di sini saya aduk menggunakan spatula. Ini kita aduknya pelan-pelan saja ya teman-teman. Nah, supaya bolunya semakin cantik, di sini saya akan menambahkan 3 sendok makan meses coklat atau secukupnya teman-teman. Teman-teman bisa mengganti meses ini menjadi apa aja, ini tergantung selera ya teman-teman. Dan meses yang ditambahkan secukupnya saja. Selanjutnya ini akan kita aduk-aduk kembali sampai mesesnya benar-benar tercampur dengan rata. Ya, tekstur adonan seperti ini adonan sudah siap untuk dimasak. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan loyang dengan diameter 20 cm. Nah, sebelumnya ini loyangnya akan saya olesi dengan sedikit margarin di seluruh bagian permukaannya dan akan saya taburi dengan tepung terigu. Ini sedikit aja teman-teman. Ini supaya nanti bolunya tidak lengket dan mudah ketika dikeluarkan dari dalam loyang. Oke, selanjutnya ini kita masukkan adonannya ke dalam loyang. Nah, ini saya pakai loyang yang seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa ratakan di bagian permukaannya dan hentak-hentakan loyangnya biar adonannya padat.
Oke, ini adonan udah siap untuk dipanggang. Selanjutnya ini akan saya masukkan ke dalam oven. Oh ya, ini sebelumnya ovennya sudah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit. Ini kita masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Ini akan saya panggang menggunakan suhu 170 derajat Celcius, menggunakan api atas bawah, dan saya oven kurang lebih selama 45 menit atau dapat disesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Nah, setelah 45 menit ini akan kita coba tes tusuk dulu. Kalau tidak ada adonan yang menempel ketika ditusuk, ini artinya kue bolunya sudah matang. Oke, ini akan saya keluarkan dulu loyangnya dari dalam oven. Nah, jangan lupa kita mengeluarkannya harus pakai lap atau pakai kain gitu ya teman-teman, karena ini pasti panas banget. Nah, selanjutnya ini kue bolunya akan saya keluarkan dari dalam loyangnya. Nah, dapat dihentak-hentakan seperti itu ya teman-teman. Lalu ini akan kita balik. Nah, ini akan saya coba keluarkan dari dalam loyangnya. Nah, ini dia bagian bawahnya, bagus banget kan teman-teman. Teksturnya juga ini empuk banget. Nah, oke, selanjutnya ini akan saya balik dan akan saya potong-potong. Nah, untuk ukuran pemotongannya ini dapat disesuaikan dengan selera aja ya teman-teman. Nah, teman-teman udah lihat kan bagaimana proses pembuatan bolu yang simple ini. Jadi bolu itu nggak selamanya ribet seperti ini nih. Dia tetap simple, bahannya sederhana, tapi hasilnya selain cantik, rasanya juga dijamin enak banget. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini pori-porinya bagus banget. Karena ada tadi kita memakai meses gitu, mesesnya juga jadi cantik banget ada di bagian tengahnya kan. Lihat ini empuk banget. Nah, ini akan coba saya potong dulu. Nah, teman-teman bisa lihat kan bagaimana ini teksturnya, dan dijamin juga rasanya tidak akan mengecewakan lidah teman-teman. Oke, itu dia resep pertama kita, bolu panggang mesesnya. Oke, selanjutnya ini kita akan masuk ke resep yang kedua. Di sini saya akan bikin bolu panggang pandan yang gak kalah lembut dibanding dengan resep pertama. Teman-teman di rumah penasaran? Yuk tonton videonya sampai selesai. Oke, di sini saya sudah menyiapkan wadah besar yang bersih, lalu saya masukkan 4 butir telur ayam, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili cair, dan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya pakai jenisnya SP ya teman-teman. Kemudian kita aduk menggunakan mixer hingga adonan mengembang putih, kental, dan berjejak. Jika adonan sudah mengembang seperti ini, kita matikan dulu sebentar mixernya, lalu tambahkan 170 gram tepung terigu protein sedang. Ini saya menambahkan bahan keringnya dengan cara diayak ya teman-teman. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder. Lalu aduk kembali campuran bahan tadi hingga semua bahan benar-benar tercampur dengan rata. Nah, jika campuran bahan kering tadi sudah tercampur dengan rata, selanjutnya di sini saya tambahkan 1 saset susu kental manis, 150 gram margarin cair, nah supaya semakin cantik di sini saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Lalu kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan benar-benar tercampur dengan rata.
Jika dirasa sudah tercampur dengan rata, sekarang kita matikan mixernya, lalu kita aduk-aduk sebentar menggunakan spatula. Ini untuk memastikan adonan itu benar-benar tercampur dengan rata ya teman-teman. Nah, jika sudah tercampur dengan rata, selanjutnya di sini akan saya tambahkan 35 gram meses coklat. Lalu kita aduk-aduk kembali hingga mesesnya benar-benar tercampur dengan rata. Jika sudah tercampur dengan rata, selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Lalu di sini saya sudah menyiapkan loyang diameter 20 cm. Ini akan saya olesi seluruh permukaannya menggunakan margarin seperti ini ya teman-teman. Jika seluruh permukaannya sudah tertutupi oleh margarin, selanjutnya kita tuang adonan yang sudah kita siapkan tadi ke dalam loyang. Nah, untuk memastikan tidak ada gelembung udara yang terperangkap dalam adonan, ini kita aduk-aduk menggunakan lidi seperti ini, atau teman-teman bisa hentak-hentakkan adonan ini ya. Selanjutnya ini akan saya kukus. Ini sudah saya siapkan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Lalu saya masukkan loyangnya ke dalam kukusan. Ini akan saya kukus kurang lebih selama 40 menit. Nah, setelah dikukus kurang lebih selama 40 menit, ini kita cek dulu menggunakan lidi. Nah, jika adonan tidak ada yang menempel di dalam lidinya, berarti ini kuenya sudah matang. Oke, kita matikan kompornya, lalu kita angkat loyangnya. Oke, selanjutnya ini kuenya akan saya keluarkan dari dalam loyang. Cara mengeluarkannya dengan cara dibalik ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, bolu pandan meses yang super duper cantik banget. Teman-teman bisa lihat kan ini teksturnya gimana. Oke, selanjutnya ini saya coba potong-potong dulu. Oh ya, untuk potongannya ini sesuai dengan selera aja ya teman-teman. Nah, teman-teman di rumah udah lihat kan bagaimana cara bikinnya, gampang banget kan. Teman-teman di rumah wajib coba sih resep yang satu ini. Bahannya sederhana, hasilnya ini juga cocok banget untuk jadi teman ngopi di rumah, untuk menu-menu arisan, menu lunchbox, atau ide jualan. Nah, ini akan saya coba potong. Teman-teman bisa lihat ini teksturnya bagus banget, pori-porinya juga bagus. Oke, ini teksturnya teman-teman bisa lihat kan, empuk banget. Nah, ini juga rasanya juga dijamin enak banget. Ini sih recommended banget. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk selalu support dan subscribe channel ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.